Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, khususnya salat maghrib secara berjamaah, yang tentu kita semua mengambil ibrah, pelajaran bahwa ada saudara kita atau saudari kita yang berharap untuk salat maghrib pada hari penghujung Jumat mulia, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berharap mendapatkan salat Jumat tadi siang, tapi Allah berkehendak lain dan kita semua mendengarkan pengumumannya sesudah salat subuh tadi. Ada saudara dan saudari kita yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita mau jujur sekali lagi, kalau kita diberi kesempatan untuk bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab bahwa kami masih ingin beribadah. Itulah yang seharusnya kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai pada detik ini. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa kita diberi kesempatan untuk salat berjamaah maghrib tadi, belum tentu bisa berjamaah isya sebentar. Tidak ada yang bisa menjamin, apalagi sampai subuh, apalagi sampai Jumat berikut, apalagi sampai Ramadan. Maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah, beramal saleh, jangan ditunda, jangan dilalaikan. Termasuk pada bulan Sya'ban ini, yang pada Rabu subuh yang lalu saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir pada pengajian subuh Rabu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dan memberi contoh kepada mereka untuk menggunakan kesempatan melakukan ibadah pada bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dzaka syahrun, kata Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu
ila rabbil alamin, dan dia merupakan bulan di mana semua amalan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya sangat menyukai kalau amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya berpuasa. Ini memberikan penyampaian baik secara tersurat atau tersirat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua dan umatnya untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita diberi kesempatan sampai pada bulan Ramadan sesuai dengan apa yang kita minta sejak bulan Rajab yang lalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Yang ulama kita mengingatkan bahwa jangan hanya minta sampai ketemu bulan Ramadan, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik, hidayah, kekuatan, kemampuan untuk bisa beramal yang maksimal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada orang yang minta atau tidak minta, ketika dipertemukan dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an padanya kepada orang yang termulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan semua umatnya juga umat-umat mulia yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an mulia yang dibawa oleh Rasul mulia dari Zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah yang maksimal pada bulan Ramadan, tapi disia-siakan. Yang sering saya ingatkan pada diri saya bahwa engkau surat seletak napu minasai ya regadet napu minasai na di pasirun tu ulan ramalang ngadek na puasa ma puasa simatu dek na sempaja. Dan itu sering kali kita lihat, berulang-ulang kali kita nasihatkan, berulang-ulang kali mereka dengar, tapi diabaikan. Sampai kapan? Apakah kita harus mengulangi lagi, mengingatkan bahwa jangan sampai nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan memperdengarkan azabnya yang dulu diancamkan ketika mereka masih hidup di dunia, tapi mereka melalaikan itu. Bahkan terkadang ada yang ketika kita ingatkan, hati-hati, kehidupan dunia ini singkat dan sementara, perbaiki, berbuatlah dengan perbuatan orang-orang mulia agar engkau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita mendengarkan jawaban, nanti di sana kita lihat siapa yang selamat. Nah, ketika orang yang seperti ini dengan kesombongannya mengatakan nanti di sana kita lihat, setelah tiba di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyampaikan dalam Al-Qur'an, dan sudah seringkali kita ingatkan, sudah seringkali kita bacakan. Ketika mereka sudah melihat azab Allah, ketika mereka sudah melihat gelegak api neraka Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka meminta dan mengatakan, sekarang kami sudah yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Di lain ayat
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bocoran buat kita untuk jadikan ibrah, pelajaran bahwa wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka. Mereka mengatakan rabbirji'ud. Dalam ayat yang lain dikatakan akhrijna, ya Allah keluarkan kami, na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh yang dulu tidak kami lakukan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, beri aku kesempatan, kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh yang dulu kami tinggalkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak mungkin, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang sering kali mereka ulang-ulangi dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat berupa penyakit, ini yang seharusnya ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dan pada saat itu ada yang sadar dan mengatakan, ya Allah, kalau saya diberi kesehatan, disembuhkan, saya akan bersungguh-sungguh nanti. Tapi untuk kesekian kalinya, dan kembali saya mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa orang yang begini biasa mengucapkan ya Allah beri aku kesempatan kedua, tapi setelah Allah memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, mereka lupa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka minta ya Allah sembuhkan aku, dan setelah diberi kesembuhan mereka lupa akan janjinya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau di akhirat mereka minta kembali, itu adalah ucapan yang dulu sering mereka ulangi. Maka Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, kalau tadi pagi saya mengingatkan diri saya dengan mengatakan bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan pada Jumat mulia ini untuk beribadah, melakukan ketaatan, maka usahakanlah, beribadahlah untuk mendapatkan kemuliaan, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu. Jangan beribadah hanya untuk mendapatkan pengakuan dari sesama, tapi beribadahlah untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan menyampaikan bahwa apa yang pernah kami ingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami mengetahui Muhammad bahwasanya dadamu sempit karena ucapan mereka. Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Jangan hiraukan ucapan mereka. Jangan sampai membuatmu jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang saya contohkan hanya karena ucapan orang yang garek, membuat kita benci kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan saya tidak salah kasih contoh bahwa terkadang ada orang yang mengatakan, "Iya dek, nak elok lau di Masigir." Ya. Di sana ada orang yang mulutnya begini, tidak bisa ditahan. Agalok napaumu. Akhirnya tidak ke masjid hanya karena ucapan, hanya karena sesuatu yang menyesakkan dadanya, yang seolah-olah dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbik." Bertasbihlah, memuji Tuhanmu. Yang saya buatkan contoh seperti ini, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa kalau ada orang yang mencela kita, menyepelekan kita, bahkan mungkin menghinakan kita, katakan pada mereka dan sampaikan pada dirimu bahwa wajar mereka melakukan seperti itu. Nasabah, iya tania kak tahu sokku. Saya banyak salah, saya banyak kekurangan, saya tidak pantas untuk mendapatkan pujian karena hanya Allah yang berhak dipuji. Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikan Tuhanmu, pujilah Tuhanmu. Ada satu kisah, yang kisah ini kemudian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilecehkan, ketika dihinakan dengan ucapan-ucapan seperti yang pernah kita sampaikan, tukang sihir, orang gila, pemecah belah umat. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, harta rampasan perang, ada seorang sahabat mengatakan, "Demi Allah, ini bukan pembagian yang menurut Allah Subhanahu wa taala." Membuat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam merah padam, menandakan Nabi marah, tidak senang dengan ucapan itu. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa yang bisa bersabar meskipun mendapatkan ucapan dan cercaan yang lebih parah dari apa yang kamu ucapkan kepadaku. Apa yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam yang kemudian mendorong saya untuk mengucapkan dan membuat tema ceramah sebenarnya dengan judul tetap mulia meski disakiti, tetap mulia meskipun dihinakan. Ayat yang saya maksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Insyaallah bisa kita buka nanti ketika kembali, dan lebih bagus lagi kalau membuka tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Disebutkan Adau Musa, kaum Nabi Musa menyakiti Nabi Musa dengan ucapannya, seperti apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu Muhammad bahwasanya dadamu sempit karena ucapan mereka. Kamu berduka dengan ucapan itu. Tapi
Apa yang disebutkan oleh Allah dalam penghujung ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabarra'ahu Allahu mimma yaqulun." Mimma qalu, fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Dia adalah seorang, atau Allah Subhanahu wa taala membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilecehkan, orang yang dihinakan oleh kaumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana 'indallahi wajiha. Sungguh dia adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap terhormat meskipun dihinakan. Dia tetap terhormat meskipun dia dilecehkan. Dan seperti itu juga yang dihadapi dan dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya jadikan pelajaran bahwa kalau orang mulia, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlakuan seperti ini dari masyarakatnya, dari kaumnya, maka kita sebagai manusia biasa yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kita mendapatkan apa yang seperti didapatkan mereka. Tapi bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dua nabi ini? Yang pertama, Nabi Musa yang disakiti oleh kaumnya. Dalam satu riwayat disebutkan apa yang dimaksud disakiti oleh kaumnya. Harun alaihissalam, kakak dari Nabi Musa. Nabi Harun itu lebih tua dari Nabi Musa. Meskipun dia adalah pendamping Nabi Musa, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikan dari keluargaku sebagai wazir, pendamping, wakil dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Yang Nabi Musa juga pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa kamu tidak menjaga kaum. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menghadap. Ditinggalkan Nabi Harun. Tapi Nabi Harun dilecehkan oleh kaumnya. Sebahagian dari mereka menyembah berhala, patung yang terbuat dari emas yang disembah, sehingga ketika Nabi Musa kembali dari bepergian mendapati kaumnya terpecah, maka dia menarik rambut dan jenggot kakaknya. Itu difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, yabna umma la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati, wahai anak ibuku. Dengan halus dia mengatakan, silasura, masih lasura. Yabna umma, wahai anak ibuku, jangan menarik rambutku dan jangan menarik jenggotku. Bagaimana kita memahami apa yang diucapkan oleh Nabi Harun ini? Ya. Kalau saya biasa memberikan contoh, mungkin dikasih begini, ya, ditarik ke bawah jenggotnya, ditarik ke atas rambutnya. Saya khawatir kalau saya berbuat lalu engkau pun datang dengan mengatakan kamu memecah belah, seperti apa yang kamu katakan sekarang.
Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa dan Harun pergi berdua? Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa beliau berkata, ketika Nabi Musa dan Harun naik ke gunung, Nabi Harun kemudian wafat. Orang-orang Bani Israel lalu marah kepada Nabi Musa, kamu telah membunuh Harun. Padahal beliau orang yang lebih kami sukai daripada engkau. Coba. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, bukan hanya menuduh Nabi Musa membunuh kakaknya, tapi dia mengatakan, engkau membunuh orang yang lebih saya sukai daripada dirimu. Betapa dan bagaimana sakitnya. Cukup dengan menuduh kamu membunuh saudaramu. Menuduh sebagai pembunuh itu sudah cukup sakitnya. Apalagi ditambah, engkau membunuh orang yang aku lebih sukai dari dirimu. Maksudnya, Harun itu lebih saya suka daripada kamu. Sehingga riwayat ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlakukan oleh sahabat yang kita sebutkan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membagi harta rampasan perang, ghanimah, kepada para sahabat. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata bahwa pembagian ini tidak dimaksud untuk memperoleh keridhaan Allah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit. Dituduh curang oleh kaumnya. Dituduh curang oleh sahabatnya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahmatallahi ala Musa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh dia disakiti lebih dari caramu menyakitiku, tapi dia bisa bersabar. Nabi Musa bisa bersabar dengan apa yang disebutkan oleh kaumnya tadi. Engkau membunuh seorang yang aku lebih suka Aku lebih suka dia daripada dirimu. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Yang saya maksudkan adalah hadis tentang pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang mengatakan, ma urida biha wajhallah fahmarrat wajhuhu, yang membuat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerah, pertanda bahwa Nabi tidak senang dengan itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyadari bahwa apa yang dialami oleh saudaranya, Nabi sebelumnya yang juga diperlakukan sama, bahkan lebih keras dari kaumnya, tapi dia bisa bersabar. Itulah yang disebutkan rahmatullahi ala Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa petik dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana indallahi wajiha, yang menjadi berita gembira kepada Nabi Musa yang disakiti dengan ucapan kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kaummu menyakitimu, menghinakanmu, tapi engkau tetap terhormat dan mulia di mataku. Dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlakukan seperti itu oleh kaumnya yang kita bacakan ayatnya tadi, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dua ayat ini berbicara tentang hati yang terluka, namun tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mau jujur bahwa terkadang ada orang yang mungkin kita satu jamaah, satu tempat sholat, satu masjid, yang terkadang mengucapkan kata yang melecehkan, kata yang menghinakan. Tapi mari kita mengikuti dua firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa kana 'indallahi wajiha. Adalah dia orang yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi berita gembira dengan mengatakan fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwa kadang luka itu datang dari orang yang kita sayangi, duka itu datang dari pasangan yang kita cintai, duka itu datang dari anak yang kita sayangi dan cintai, dan bisa datang dari rekan kerja yang kita banggakan. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita menutup dengan mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati nabinya dan memberikan solusi terbaik dengan mengatakan fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Karena dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya akan menenteramkan hati, akan membuat hatimu lapang. Wa kum minas sajidin, dan tetaplah menjadi orang yang sujud. Dan ketika kita sujud, mari kita meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, maka di sanalah tempat kamu melaporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kepada Allah, istighfarkan saudaramu yang melecehkanmu. Saya dalam pengajian ibu-ibu, saya mengingatkan ini. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, nyaman pat. Napa diri ki? Napa di meloring dampan ri Allah Ta'ala. Dia yang menyakiti kita, dia yang menghina kita, dia yang melecehkan kita, lalu kita mengatakan, ya Allah ampuni saudaraku. Lalu saya hanya mengatakan bahwa kita tidak faham bahwa kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita yang memang tidak lepas dari kesalahan yang bisa membuat orang-orang melecehkan kita, dan kalau toh kita bebas dari tuduhan itu, maka kita memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, yang kalau Allah mengampuninya tentu dengan caranya sendiri. Jangan kita mendikte Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah balas perlakuannya kepadaku. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara Allah mengampuninya mungkin dengan cara
memberikan hal yang sama seperti apa yang dia perlakukan ke kita. Tapi mungkin juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan cara yang lain. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan tetaplah menjadi orang yang sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetaplah menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Jangan berhenti beribadah. Beribadah sampai akhir. Beribadah sampai akhir seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang masyhur kisahnya. Saya ingin mengulangi lagi. Meskipun sebahagian ulama mengatakan tidak ada satupun riwayat yang jelas menjelaskan masalah ini, tapi pesan moralnya luar biasa. Ada seorang sahabat yang mempunyai tempat duduk khusus di masjid. Tempat duduk khusus itu yang dimaksudkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat itu. Setiap dia masuk masjid, tempatnya di situ. Suatu ketika sudah mau diqamat, orang ini belum datang. Sehingga Nabi mengatakan, tunggu dulu. Jangan diqamat dulu. Tunggu sampai dia datang. Tunggu punya tunggu. Elok ni capu waktu yang ada boleh. Diqamat. Setelah sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada yang tahu rumahnya? Dan ada yang tahu. Dan kemudian Nabi beramai-ramai bersama sahabat menuju rumah sahabat ini. Dan ditemui, istrinya mengatakan dia tidak ke masjid karena tadi dia meninggal. Dia tidak ke masjid hanya karena terhalang ajal. Sudah sampai. Maka apa yang ingin saya sampaikan di penghujung ini, bahwa ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda. Beramal soleh seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa kesempatan ini tidak berulang. Kesempatan ini mungkin harinya sama seperti hari kemarin, tapi kemampuan kita untuk melakukan sudah berbeda. Apalagi kalau tahun yang lalu. Tahun lalu kita masih sehat sekali. Sekarang sudah sakit-sakitan. Tahun lalu kita masih kuat, sekarang sudah lemah. Sehingga sebelum apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh pasti di sana nanti pada hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian semua akan ditanyai tentang nikmat-nikmat pemberian Allah yang diberikan kepadamu. Salah satunya adalah umur kita yang berjalan dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari dan seterusnya. Itu semua akan dimintai pertanggungan jawab. Di mana kamu habiskan? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Kalau kita tidak bisa menjawab, maka alamat kesengsaraan buat selamanya. Meskipun kita mendapatkan kemuliaan termegah, tertinggi di dunia, kalau kita di akhirat mendapatkan kesengsaraan abadi, tidak ada nilainya apa yang kita dapatkan sekarang. Maka gunakanlah segala nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma
أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا بالأعمال الصالحة فيها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.